Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar matematika SMP kelas 9. Pada bab yang pertama yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Namun kali ini kita akan belajar bilangan berpangkat serta operasi yang melibatkan bilangan berpangkat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ada 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Dan ada 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan bilangan berpangkat bulat dan sifat-sifatnya, dan yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya. Pada pembelajaran kali ini doa Ibu pandu dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar bilangan berpangkat. Apa sih itu bilangan berpangkat? Perhatikan tabel berikut. Ada perpangkatan dari 5 pangkat 2, ada 5 pangkat 3, dan ada 5 pangkat 4. Maksud dari 5 pangkat 2 adalah 5 kali 5, yaitu 5 dikalikan sebanyak 2 kali. Begitu juga dengan 5 pangkat 3, artinya 5 dikalikan sebanyak 3 kali, ya. Jadi di sini 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5, yang mana hasilnya adalah 25. 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5 kali 5, yang mana hasilnya adalah 125. Dan begitu juga dengan 5 pangkat 4, hasilnya adalah 625. Maka dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Bentuk umum perpangkatan bilangan A sebagai berikut. A pangkat N itu artinya sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N, ya. Sebanyak N. Jika di sini N-nya 3, maka A-nya dikali sebanyak 3 kali. Jika N-nya di sini atau A pangkat 10, maka sama dengan A dikali A sebanyak 10 kali. Dengan syarat N adalah bilangan bulat positif. A pangkat N, A N dibaca A pangkat N, di mana N disebut bilangan pokok dan N juga disebut dengan pangkat atau yang sering disebut dengan eksponen. Bilangan berpangkat bulat. Bentuk dari 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3 merupakan bilangan 2 berpangkat bulat positif. Bagaimana dengan bilangan 2 berpangkat bulat negatif atau 0? Kita simak ya. Yang pertama, bilangan berpangkat 0. Untuk semua bilangan A kecuali A sama dengan 0 akan diperoleh A pangkat 0 itu sama dengan 1. Contoh, 1 pangkat 0 sama dengan 1, 9 pangkat 0 sama dengan 1, 25 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1, kecuali jika bilangan itu adalah 0. Dan yang kedua yaitu bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi pangkat positif. Bagaimana caranya? Contoh yang pertama, di sini ada 2 pangkat min 1. 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2 pangkat 1, ya. Bila di sini ada bilangan yang berpangkat bulat negatif, maka bisa diubah dengan cara seperti ini. Contoh yang kedua, ada 3 pangkat min 2 sama dengan 1/3 pangkat 2. Nah, ini berubah menjadi positif. Kemudian ada operasi hitung bilangan berpangkat. Urutan pengerjaan operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat yang pertama yaitu kerjakan operasi di dalam kurung terlebih dahulu.
Yang kedua, bisa dilanjutkan dengan operasi perpangkatan. Yang ketiga, kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Dan yang keempat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Contoh, ada 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Ingat kembali mengenai urutan operasi hitung yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, kemudian apa yang pertama harus dilakukan? Karena tidak ada operasi di dalam kurung, maka yang dilakukan adalah operasi perpangkatan ya. Di sini ada perpangkatan yaitu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi di sini bisa kita tulis menjadi sama dengan 3 plus 2 kali 25. Selanjutnya di sini ada penjumlahan dan perkalian, maka yang lebih dahulu adalah perkalian. Maka di sini ada 2 kali 25 sama dengan 50. Kemudian baru bisa ditambahkan dengan 3. Hasilnya adalah 53. Selanjutnya, perkalian bilangan berpangkat. Perhatikan tabel berikut. Operasi perkalian pada perpangkatan. Contoh yang pertama, ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 ya. Diingat tadi sesuai dengan bentuk umumnya bahwa 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikalikan 3 sebanyak 2 kali. Kemudian dikalikan lagi dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 3 yang dikalikan dengan 3 sebanyak 3 kali. Jadi di sini 3-nya ada berapa? Ada 5. Maka 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 itu bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 5. Begitu juga contoh pada tabel yang kedua dan tabel yang ketiga. Sekarang jika contoh pada tabel seperti ini, maka berlaku sifat berikut. Yang pertama, bila ada A pangkat M yang dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M kali N ya. Bila di sini tidak ada tanda penjumlahan ataupun pengurangan, maka antara pangkat yang di dalam kurung dengan pangkat yang di luar kurung ini adalah merupakan operasi perkalian ya. Sifat yang B ada A kali B pangkat N ya. Berarti semua yang di dalam kurung ini dipangkatkan dengan N, atau bisa ditulis dengan A pangkat N kali A pangkat M. Pembagian bilangan berpangkat. Perhatikan tabel berikut, sama seperti perkalian tadi. Jika di sini ada 3 pangkat 9, artinya 3 kali 3 sebanyak 9 kali, dan di sini ada 3 pangkat 4, artinya 3 kali 3 sebanyak 4 kali ya. Hasil penyederhanaan perpangkatan ini bisa ditulis menjadi 3 pangkat 5. Loh, kok bisa? Nah, sekarang perhatikan sifat berikut. Sifat yang pertama, jika ada pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M, pangkat yang pembilang dikurangi dengan pangkat yang penyebut, dengan syarat bilangan pokoknya sama. Bilangan pokok itu yang mana? Yang A. Kalau contoh yang pertama tadi, bilangan pokoknya berapa? Ya, pinter. Bilangan pokoknya di sini adalah 3. Kemudian sifat yang kedua ada A dibagi B dalam kurung pangkat M, sama seperti perkalian tadi ya. Berarti A pangkat M dibagi B pangkat M. Persamaan pangkat sederhana. Persamaan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 merupakan persamaan pangkat sederhana. Kok bisa? Nah, sekarang ada 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, di mana bilangan pokoknya sama, yaitu dengan bilangan pokok 2. Ini 2 dan ini 2. Maka bisa kita coret bilangan pokoknya ya. Maka hilang di sini, tinggal apa? Pangkatnya. Di mana pangkatnya adalah X pangkat 3. Jadi X sama dengan 3. Nah, begitu juga dengan 3 pangkat X min 1 sama dengan 27. Bagaimana cara mencari X? Oke, kita tuliskan lagi di sini ya.
Karena di sini bilangan pokoknya tidak sama, yang pertama bilangan pokoknya 3, yang kedua yaitu bilangan pokoknya 27. Maka harus kita ubah menjadi bilangan pokok yang sama ya. Dimana di sini 27 itu bisa diubah menjadi dengan bilangan pokok 3 menjadi 3 pangkat 3 ya. Nah, ketika di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka bisa kita hilangkan bilangan pokoknya, tinggal kita tulis pangkatnya, yaitu tinggal x-1 sama dengan 3. Ibu tuliskan di sini. Nah, untuk mencari nilai x ya yang tidak mengandung variabel, bisa kita pindahkan. Min 1 ini di ruas kiri, bisa kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus, karena di ruas kiri minus dipindah ke ruas kanan menjadi plus, maka x sama dengan 4. Contoh yang pertama, sederhanakan operasi perpangkatan berikut ini. Yang pertama ada A 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Yang B ada minus 4 pangkat 2 dikali minus 4 pangkat 3. Dan yang C ada M pangkat 3 kali M pangkat 5. Selesai yang pertama. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Ingat, jika di sini ada bilangan pokok yang sama ya dengan operasi perkalian, maka pangkatnya bisa dijumlahkan sama dengan 4 pangkat 3 plus 2. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 5. Kemudian yang B, nah di sini bilangan pokoknya sama lagi ya, maka bisa kita jumlahkan perpangkatannya, karena di sini operasinya adalah perkalian. Sama seperti yang A tadi, maka di sini minus 4 dalam kurung pangkat 2 plus 3 sama dengan minus 4 pangkat 5. Dan yang C adalah M pangkat 3 dikali M pangkat 5. Sama-sama bilangan pokoknya M, tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Hasilnya adalah M pangkat 8. Kemudian contoh yang kedua, sederhanakan operasi bentuk 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5. Tuliskan jawaban dalam perpangkatan. Penyelesaiannya, nah diperhatikan di sini. Di sini ya, bilangan pokoknya sama antara pembilang dan penyebut, bilangan pokoknya sama yaitu 4. Nah, kita akan lebih mudah mengerjakan jika bilangan pokoknya sudah sama. Perhatikan pembilangnya terlebih dahulu. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 sama-sama bilangan pokoknya 4, maka di sini pangkatnya tinggal dijumlahkan ya. Nah, maka di sini ada 4 pangkat 11 per 4 pangkat 5. Kemudian di sini ada pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka jika pembagian pangkatnya dikurangi, maka hasilnya di sini adalah 4 pangkat 11 dikurangi 5 sama dengan 4 pangkat 6. Mudah ya. Nah, di sini Ibu punya latihan soal. Latihan soal ini bisa dikerjakan pertemuan yang kedua ya. Untuk pertemuan hari ini kalian bisa merangkum materi bilangan perpangkatan ini dan nanti dikirim melalui link yang sudah di-share wali kelas kalian masing-masing melalui grup WhatsApp atau melalui Teams. Latihan soal ini dikerjakan untuk pertemuan kedua, namun bisa juga dikerjakan sekarang. Jadi ketika ada waktunya matematika tinggal kirim jawaban. Soal 1, soal 2, soal 3, dan soal 4. Ada 4 soal. Silakan di-pause untuk mencatat soal dan dikerjakan dengan baik. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tetap menyimak video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.